istimewa, momen yang sangat luar biasa kita bisa berfellowship dengan para hamba-hamba Tuhan, ya, para pegawai kerajaan surgawi ini ya. Ya bersyukur dari Blitar, dari Malang Raya bisa hadir. Ya, saya Pendeta Titus Sulistyo, panitia pelaksana mengucapkan selamat datang kepada para hamba-hamba Tuhan dalam acara seminar interdenominasi dengan tema berbuah lebat. Narasumber kita pagi ini adalah Pendeta Dr. Adi Sutanto sebagai Ketua Sinode JKI, dan puji Tuhan bersyukur ya, beliau baru datang dari Amerika dan memberkati kita di tempat ini. Amin. Ya, baik, acara kita akan segera kita mulai. Saya ucapkan terima kasih kepada Sinode JKI sebagai tangan panjang daripada saluran berkat Tuhan sehingga acara ini ada. Ya, mari setiap kita bisa buka hati selebar-lebarnya untuk menerima impartasi dan berkat rohani dan jasmani yang disediakan. Dan saya percaya kehadiran Bapak Ibu Saudara itu sebenarnya adalah untuk memberkati diri kita sendiri. Amin. Memberkati pelayanan kita dan menjadi dampak, jadi berkat bagi semua orang. Amin. Ya, yang kedua kami ucapkan terima kasih kepada Pendeta Adi Sutanto bersama tim rombongan yang sudah hadir. Saya percaya pelayanan beliau luar biasa akan terus berdampak, jadi berkat, berbuah bagi banyak gereja-gereja dan hamba-hamba Tuhan yang ada. Kiranya Tuhan berkati pelayanan Pak Adi bersama tim. Kita akan diberkati selama hari ini 2 sesi ya. Jadi kita buka hati. Kemudian yang ketiga berikutnya kami ucapkan terima kasih kepada Pendeta Fabianus Purnomo yang sudah menyediakan membuka tempat yang selebar dan seluas-luasnya untuk kerajaan Tuhan. Kiranya tempat ini terus berdampak jadi berkat dan semua pelayanan berkembang ya, bersatu dan berdampak bagi banyak orang. Kami bersyukur untuk itu, dan semua panitia yang sudah terlibat, baik PW, baik konsulsi dan lain-lainnya sudah berjelilah. Saya percaya semua jerih payah lelah kita semua akan mendatangkan kemuliaan dan kita menambahkan semakin berhikmat, menambahkan semakin banyak hal di dalam Tuhan, kedewasaan demi kedewasaan. Amin. Semua siap menerima berkat Tuhan? Amin. Haleluya. Saya undang Ibu Rika untuk membuka di dalam doa. Kami persilahkan. Saya undang Bapak Ibu semuanya untuk berdiri. Mari kita meminta pertolongan Tuhan di tengah-tengah seminar kita pada pagi sampai siang hari ini. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan kami naikkan hanya bagi kebesaran dan keagungan nama-Mu ya Tuhan. Sebab hanya oleh anugerah, hanya oleh karena kesetiaan Tuhan, kami boleh ada sebagaimana adanya kami. Bapa, kami bersyukur kalau pada pagi sampai siang hari nanti kami akan diberkati melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Adi Sutanto, yang akan membagikan berkat-berkat rohani bagi kami semuanya. Kami memohon Tuhan, biarlah pertolongan yang datang dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus akan menyertai seluruh rangkaian seminar kami, sehingga melaluinya kami boleh mengerti apa kehendak Tuhan, rencana Tuhan yang terbaik bagi hidup kami, keluarga kami, pelayanan kami, dan masa depan kami. Terima kasih Bapa, kami sekali lagi menyerahkan seluruh seminar ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam satu nama, nama yang mulia, Yesus Kristus Tuhan, kami percaya dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Ada sorak-sorai untuk Tuhan kita Yesus Kristus yang kita muliakan, yang kita agungkan. Di tempat ini tiada yang lain selain nama Dia, Tuhan Yesus. Dan kita percaya kita semua di tempat ini oleh karena kasih setia
dan anugerah Tuhan yang luar biasa untuk kita. Dan juga untuk pelayanan setiap kita, Bapak, Ibu, Saudara terkasih, yang Tuhan sudah tuntun, sudah pimpin dari kota di mana Bapak, Ibu, Saudara terkasih tinggal. Sekali lagi kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus yang lebih meriah. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua karena anugerah-Mu ya Bapa, kami ada di tempat ini. Kami mau meninggikan Engkau, memuji Engkau, memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Syukur. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Katakan dengan sungguh. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Katakan sama-sama. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Tuhan semakin bertambah. Katakan sama-sama. Mengikut Tuhan, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Tuhan, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami mau menjadi hamba yang berkenan kepadamu Tuhan, hamba yang setia kepadamu. Terima kasih untuk anugerahkan kasih setiamu. Haleluya. Mari katakan dengan sungguh. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Sungguh karena anugerah-Mu saja ya Bapa, bukan karena kuat kami. Haleluya. Namun karena Roh-Mu, ku bawa hatiku, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Tuhan semakin bertambah. Haleluya. Mengikut Tuhan, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Tuhan, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Saya rindu umat Tuhan sendiri katakan sambil angkat tangan sama-sama. Mengikut Tuhan. Lebih keras untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kerinduan kita selalu mengikut Tuhan Yesus, mengiring Dia,
melayani dia dengan sepenuh hati kita, menjadi hamba yang setia. Haleluya. Amin Tuhan. Sama-sama katakan, mengiring Tuhan, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Katakan dengan sungguh, mengikut Tuhan, itulah kesukaan hati. Kami percaya hadirat-Mu Kau nyatakan di tempat ini ya Bapa. Kami rindu Kau, kami rindu mengenal Kau lebih dalam lagi. Mengiring Tuhan, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Katakan mengikut Tuhan, haleluya. Mengikut Tuhan, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk Yes Lord. Kami mau mengenal lebih dalam lagi kehendak-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Mengiring Tuhan, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Katakan ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita sembah, kita muliakan Dia. Haleluya. Kami menyembah, kami memuliakan Engkau. Segala puji hormat hanya bagi-Mu, hanya bagi Engkau ya Bapa. Di tempat ini hanya Kau yang dimuliakan, hanya Kau yang ditinggikan. Haleluya. We worship you, Lord. Haleluya. 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 We worship you, Lord. We worship you, Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. We
selalu merindukan hadirat-Mu. Kami selalu rindukan Engkau ya Bapa. Urapan Roh Kudus membakar setiap kami, membakar umat-Mu, hamba-hamba-Mu, imam-imam-Mu yang setia kepadamu saat ini Bapa. Kami mau terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Urapi setiap kami Bapa. Haleluya, haleluya. Kami mau lebih lagi meninggikan Engkau, Tuhan Yesus Kristus, Raja yang agung, yang mulia, yang kami sembah. Haleluya, haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai itu Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saya rindu mengajak kita semua hamba-hamba Tuhan yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu terkasih, boleh bangkit berdiri. Haleluya. Saya rindu suasana surga di tempat ini. Amin. Kita berikan senyum yang termanis kepada kiri, kanan, belakang minimal 500 orang. Monggo. Ya. Senyum yang terbaik yang bisa Bapak Ibu Saudara berikan untuk tempat ini. Haleluya. Haleluya. Ada satu pujian Jawa yang kita bisa belajar bersama. Pujian ini mungkin sudah kita kenal, tetapi pujian ini kita sadur ke rohani. Saya yakin Bapak Ibu terkasih kenal dengan pujian ini. Dan jangan segan-segan untuk menari, melompat untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Raja Daud menari untuk Dia, tidak malu tuh. Amin. Tidak ada jaim di tempat ini. Amin. Haleluya, haleluya. Jelas bedo yang dibandingke. Haleluya. Monggo sarang-sarang. Gusti Yesus mong si jiwa. Monggo, haleluya. Aku ra iso yen kon gawe-gawe. Jujur saanane. Monggo sepindah malih. Jelas beda yang dibandingke. Amin. Gusti Yesus mung siji wae. Haleluya. Aku ra iso yen kon gawe-gawe. Jujur saanane. Gusti Yesus kau dibanding-bandingke. Saing-saingke Rabakal. Katakan amin. Haleluya. Eloni nganti tekan matiku. Yo Gusti Yesus juru wilujengku. Monggo kita aminkan sareng-sareng. Haleluya. Ku berharap Engkau mengerti di hati ini hanya ada Gusti. Haleluya. Monggo kita menari Tuhan kita Yesus. Haleluya. Kami mau memuji Engkau Tuhan, menari untuk Engkau. Monggo sareng-sareng. Haleluya. Hamba Tuhan yang diurapi, sama-sama katakan. Jelas bedo yang dibanding. Monggo kita bergerak, kita berolahraga pagi. Haleluya. Gusti Yesus mong si jiwa. Haleluya. Aku ra iso yen kon gawe-gawe. Jujur saanane. Jujur saanane. Jelas bedo. Jelas bedo yang dibanding. Monggo menari kagem Gusti Yesus ingkang Maha Kuwaos, juru wilujeng kita sedaya. Haleluya. Aku ra iso yen kon gawe-gawe. Monggo jujur saanane. Come on. Gusti Yesus kau dibanding-bandingke. Saing-saingke Rabakal. Amin. Haleluya.
Juru wilujengku. Amin. Haleluya. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada Gusti. Saya mau melihat Bapak Ibu terkasih sama-sama kita menari. Haleluya. Jelas bedo yang dibanding. Moga kita angkat tangannya. Haleluya. Menari untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Aku iso yen kon gawe-gawe. Jujur saanane. Come on. Gusti Yesus kau dibanding-bandingke. Saing-saingke Rabaka. Kau maha kuasa ya Tuhan, tidak akan pernah kalah. Kami mengikuti Engkau sampai mati kami Tuhan. Ya Gusti Yesus, juru wilujengku. Yes, ku berharap Engkau mengerti di hati ini hanya ada Gusti. Monggo Gusti Yesus, Gusti Yesus kau dibanding-bandingke. Saing-saing kira bakal. Amin. Dia juru selamat. Haleluya. Nanti tekan matiku. Ya Gusti Yesus, juru wilujengku. Monggo sarang-sarang haleluya. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada Gusti. Gusti Yesus, Gusti Yesus kau dibanding-bandingke. Saing-saingke Rabakal kalah. Tak elon diganti tekan matiku. Ya Gusti Yesus, juru wilujengku. Amin. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada Gusti. Monggo sarang-sarang. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada Gusti. Kita ikrarkan. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada Gusti. Haleluya. Haleluya. Saya boleh melihat sukacita surga di tempat ini yang bertepuk tangan sampai ada 700 orang. Haleluya, segala kemuliaan bagi Dia. Monggo silakan duduk kembali. Kita akan mengikuti seksi pertama untuk seminar ini. Waktu dan tempat saya berikan kepada Bapak Pendeta Dr. Adi Sustanto. Cek. Shalom, shalom. Kita berdiri sama-sama ya.
Mari kita tadahkan dua tangan kita berdoa. Tuhan, kami berdoa supaya berkat firman-Mu datang kepada kami sekalian. Kami tahu manusia tidak bisa hidup hanya dengan roti saja, melainkan dari firman yang keluar daripada mulut Tuhan sendiri. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus supaya tidak ada satupun yang pulang dengan hati yang kosong. Semua mendapat bagian daripada berkat-Mu ya Tuhan. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah membantu untuk terselenggaranya seminar pendek pada hari ini. Kami berjanji memberikan segala kemuliaan, hormat puji hanya bagi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Yang percaya berkata, amin. Amin, amin. Silahkan duduk. Ini teman baik saya dari kampung yang sama, Pak Sulis ketua panitia. Sekali lagi berdiri Pak Sulis, tepuk tangan untuk Pak Sulis. Ya. Bersama istrinya mana? Di belakang. Oke. Dan juga terima kasih untuk Pak Fabianus ya, dengan bahwa memberikan tempatnya buat kita, dan tim musik tadi ya, Pak Iwan. Pak Iwan mewakili tim musik, silakan berdiri. Tepuk tangan untuk tim musik, luar biasa buat saya. Ya, terima kasih banyak. Boleh tahu yang pendeta, gembala jemaat atau ibu pendeta, nyonya pendeta, silakan angkat tangan. Pendeta. Oke. Saya 85%. Yang kita pertama kali ketemu dengan saya hari ini, yang pertama kali, angkat tangan. Ya, tinggi-tinggi supaya tahu. Ya, kira-kira 10-12%. Yang sahabat lama angkat tangan. Yang sudah bertemu semua yang lain kan. Ya, oke. Dan satu kehormatan buat saya dapat tamu-tamu dari Tulungagung. Saya dengar ada 41 peserta, teman-teman kita dari Tulungagung. Tepuk tangan untuk mereka. Silakan ya, Tulungagung berdiri supaya teman-teman tahu. Tinggal ini Tulungagung. Tepuk tangan. Luar biasa. Terima kasih. Saya dengar jam 4 sudah berangkat ke sini gitu. Ini jam 2, jam 4 loh. Nah, jam 2 ya. Untuk teman-teman Tulungagung ya, Anda jam 2 kan bangun untuk bisa pergi ke sini. Tolong didengarkan, saya tadi malam bangun jam 1 loh. Jadi masih menang sedikit. Untuk Anda kalian saya bangun jam 1, betul. Bu Hadi berdiri, ini Bu Hadi, silakan ya supaya yang belum kenal, ini Bu Hadi. Tapi sebenarnya bukan sengaja jam 1 bangun, masih jet lag. Saya baru kembali dari Amerika, jadi masih kacau waktunya gitu ya. Tapi terima kasih banyak. Mari kita maksimalkan pertemuan kita pada pagi siang hari ini, kiranya memberkati akan kita semuanya. 2 sesi saya akan sampaikan dan temanya sudah disebarkan bahwa berbuah lebat gitu ya. Dan kalau bisa dalam bahasa Inggrisnya boleh dilihatkan, kita kalau bahasa Inggris kan banyak terjemahan ya. Ya, King James, kemudian NIV, New International Version ya. Tapi nanti kita lihat bahwa apa yang saya sampaikan itu memang tercantum di dalam terjemahan itu. Gitulah kita sama-sama. Sekarang lihat di sini dulu, kita mulai itu. Jadi ini istilahnya bukan sulap, bukan sihir gitu kan. Hanya ilustrasi khotbah. Gitu ya. Ini kertas polos. Ya, lihat saja di sini. Mudah-mudahan masih bisa. Itu. Ini ballpoint biasa.
Ya. Polos, halus, hidupnya baik dari kecil, tidak ada apa-apa, semua tercukupi, diberkati, sekolah dengan baik dan sebagainya. Itu ya. Ini jadi beban, kasih beban sedikit. Langsung jatuh. Tidak kuat dia. Tapi ada orang-orang yang hidupnya susah gitu. Termasuk saya. Pendek, dari desa, miskin gitu. Tidak enak lah hidup ini. Jadi banyak lika-likunya, tekak-tekuknya banyak, gitu ya. Nih kertasnya aslinya sama itu, cuma dia banyak terlipat, banyak lipatan, banyak susah ini, susah itu dan sebagainya. Itu ya. Dapat beban. Yang jatuh ini, bukan ini. Gitu loh, ya. Ini aja boleh. Tetap kuat. Jadi berbahagialah yang hidupnya banyak lipatan-lipatan itu. Kesimpulannya itu begitu. Dia jadi kuat. Pelayanannya sana sini, keluarganya, wah banyak persoalan gitu loh. Ya itu menjadikan kita kuat. Amin. Gitu. Ya ini oleh-oleh dari teman Jakarta sebenarnya. Dia bilang kasih ilustrasi itu. Kalau hidupnya hanya gitu-gitu aja kurang kuat dia itu. Jadi kalau menghadapi ada persoalan ini, persoalan itu, anggaplah itu sebagai kebahagiaan. Sebab Tuhan sedang melatih kita. Itu kan? Ada orang suruh latihan, katanya itu, ya, ada batu besar sekali gitu. Pokoknya kamu latihan tiap pagi ke situ, 20 menit, 30 menit, itu batu didorong. Ya enggak bergerak batunya. Jadi lama-lama dia bingung, latihan kok begitu tuh, untuk apa? Fungsinya apa? Kegunaannya apa? Gitu. Setelah latihan 3-4 bulan, dia dipanggil sama mentornya kan yang melatih itu. Itu sih memang tidak bergerak. Tapi lihat sekarang ototmu. Makin hari makin kuat. Gitu. Luar biasa. Batunya tidak bergerak, cuma ototnya kan latihan tiap hari gitu. Ya. Nanti salah satu poin yang mau saya sampaikan kepada saudara itu padang belantara. Baik untuk pelayanan, kehidupan dan sebagainya itu memang jalannya ke negeri Kanaan lewat situ. Itu loh. Ya, tidak ada lewat lain. Kadang-kadang malah sama kaum Esau, Edom itu tidak boleh lewat. Harus muteri padang belantara lagi, lebih jauh lagi. Kadang-kadang begitu. Cuma saya ingatkan begini. Kalau lewat padang belantara, jalanmu pergi ke negeri perjanjian, itu memang kehendak Tuhan. Disitulah kita dilatih. Bisakah kita tetap bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah padang belantara itu? Itu supaya nanti kalau ada berkat Tuhan yang luar biasa di negeri Kanaan sana, kita bisa lebih banyak bersyukur kepada Tuhan. Itu. Cuma kalau padang belantaranya 40 tahun, itu bukan kehendak Tuhan. Sekali lagi, lewat padang belantara itu kehendak Tuhan. Lama sekali di padang belantara itu kehendak diri sendiri, bukan kehendak Tuhan. Jadi tolong jangan di padang belantara 40 tahun, jangan ya. Justru kalau dari padang belantara cepat-cepat jalannya. Jangan ngomel-ngomel, jangan mengeluh. Tuhan kenapa begini? Tuhan kenapa begitu? Malah nanti marah-marah kepada pimpinannya. Kan gitu kan, orang Israel kan gitu kan, ya. Harun sama Musa itu kasihan tuh. Ngomongnya mereka kasar lagi. Apa kurang kuburan di Mesir? Gitu. Ngomongnya kasar sekali. Kita mati di sini. Katanya air susu dan madu, air biasa aja enggak ada. Itu. Matilah kita di sini. Susah kita di sini.
ngomongnya gitu terus. Begitu mereka mati, malaikat lewat, amin, mati semua. Jadi tolong jangan ngomel begitu, nanti diaminkan malaikat jadi dalam hidup kita. Amin. Itulah ya, oke. Jadi tema kita berbuah lebat. Saya sih begini, istilahnya kalau betul-betul seminar ini berhasil, itu dalam kenyataannya nanti, ya tidak minggu depan langsung Anda jemaat bertambah 2-3 kali lipat, ya enggak lah. Ya. Tetapi kalau dalam waktu 5-10 tahun, yang 50 jadi 500, yang 75 jadi 750, itu namanya berhasil. Kalau enggak ya hanya kumpul-kumpul aja kita ini, ya hanya iseng-iseng aja. Harapan saya begitu. Kiranya seminar ini berhasil, saudara dan saya bisa berbuah lebat bagi kerajaan surga. Ya, kualitas dan kuantitas. Gitu. Kemarin saya khotbah tempatnya Pak Fabianus, saya sudah bilang tuh Pak, ini tempatnya beliau ini. Kapasitas Anda itu, talentanya istilahnya apa? Multi talented, ya banyak. Orang bisa pujian, bisa musik, bisa nyanyi, itu tidak pernah bisa susah ya. Menurut saya. Itu kalau tandingannya di malaikat-malaikat sana itu Lucifer sebenarnya. Katanya itu dia pemimpin pujian itu. Itu paling dekat dengan Tuhan. Paling dekat itu. Ya, jadi mestinya dengan karena dapat modal begitu banyak, ya menghasilkan banyak juga, dituntut Tuhan banyak. Yang 5 talenta menghasilkan harus 5 talenta. Yang 2 talenta menghasilkan 2 pun Tuhan sudah sangat senang. Ucapan Tuhan terhadap yang untung 2 dari yang dikasih modal 2 itu sama persis seperti yang dikasih talenta 5, untung 5. Jadi pengertian saya sudah pasti. Seandainya yang punya 1 talenta saja itu juga tetap mau berjuang, mau betul-betul mengabdi dengan baik dan untung hanya 1 talenta, ucapan yang sama akan diberikan. Sebab Tuhan tidak persoalan soal modal, soal kaya, soal miskin, enggak. Dan tidak soal Anda ini pelayanan di mana aja, denominasi apa saja. Pokoknya berbuah di dalam kehidupan kita. Gitu, ya. Jadi ada bahasa Inggrisnya. Yohanes 15 ayat yang ke-8. Dalam bahasa Inggris. Kalau ada tolong ditayangkan. Kalau ada New King James atau terjemahan yang lain. Oke. Kalau saya bacakan ya saudara sekalian, istilah yang dipakai di situ, kalau kita ini berbuah lebat, itu Bapak akan dipermulakan. Yohanes 15 ayat yang ke-8. Yohanes 15 ayat yang ke-8. By this my Father is glorified. Sama-sama dengan saya. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciples. Dengan ini Bapakku akan dipermuliakan, yaitu kalau engkau berbuah banyak, much fruit, berbuah banyak, dan kamu menjadi murid-muridku. Ya, jadi istilahnya jelas itu kalau di dalam yang namanya New Standard, New American Standard Version itu kamu bisa membuktikan bahwa dirimu adalah murid Kristus, yaitu jikalau kamu berbuah lebat. Itu lebih jelasnya di situ. Ya, jadi saudara dan saya, kita hanya bisa memuliakan Tuhan lebih lagi kalau kita berbuah lebat. Itu.
Nah, kalau buahnya cuma sedikit, ya membawa sedikit kemuliaan Tuhan, tidak terlalu banyak. Itu maksudnya terus terangnya itu begitu. Itu kalau dari Amplified itu terjemahan yang lebih bebas, yang lebih panjang begitu. Kalau kamu produce itu memproduksi, kamu menghasilkan banyak buah, my Father, Bapakku akan dihormati dan dimuliakan. Dan kamu akan menunjukkan dan membuktikan dirimu sendiri bahwa engkau adalah sungguh-sungguh muridku. Itu jelas sekali. Ya, mari kita berbuah lebat bagi kerajaan Tuhan. Itu. Sudah saya renungkan mungkin sudah 3 tahunan dan kemana-mana saya bagikan. Mungkin yang baru pertama kali mendengar, ya tolong dipertimbangkan. Menurut saya sih makin saya sampaikan makin yakin bahwa ini betul-betul Alkitabiah loh. Ya, kalau sampai nanti jam kita break, kalau Anda merasa ini kurang Alkitabiah, kita ngomong dengan saya sedikit. Ya, dengan cepat itu 3 kalimat dimulai dengan semua. Semua. Nah, itu buat saya ini kesimpulan daripada kitab suci itu. Yang pertama, semua kebutuhan kita, rohani, jasmani, materi, apa aja. Keluarga, pelayanan, gereja yang kita gembalakan, apa aja. Kebutuhan apa aja. Sampai kita mati, sampai pulang ke surga. Sebelum lahir, Tuhan sudah sediakan. Itu kesimpulan saya. Makanya Tuhan berani ngomong, mintalah maka akan diberi kepadamu. Carilah maka akan ketemu. Ketuk pintu, pintu dibukakan bagimu. Ya karena sudah disediakan. Ya ibu-ibu kalau waktu mau melahirkan kan siap-siap. Ya kan, pakaian bayi, sabun bayi, anduk bayi, semua kan untuk bayinya. Masa Tuhan kalah sama Anda? Tidak akan kalah. Jadi sebelum saudara dan saya lahir, itu semua kebutuhan kita itu Tuhan sudah sediakan. Itu, jadi tidak usah takut. Jadi kita ini memintanya, mencarinya, mengetuk pintunya dengan keyakinan sudah. Dan selalu iman Kristen kan begitu. Bukan akan, bukan mudah-mudahan, bisa ya bisa enggak, bukan begitu. Melainkan pasti Tuhan sudah sediakan. Semua kebutuhan kita. Makanya saya biasanya kalau ada orang merintis gereja, pertama itu sudah langsung saya garis bawahi. Mulai dari permulaan kau merintis gereja, adakan account 1 di bank, ya buka rekening 1 yang khusus untuk pembangunan gedung gerejamu. Dan jangan diambil-ambil. Kalau ada kebutuhan doa lagi sendiri. Yang ini jangan. Supaya kamu tahu bahwa Tuhan itu mau mencukupi punya gedung sendiri. Tidak ada yang amin lagi. Iya mesti amin lah. Gitu. Punya sendiri. Dan kemarin saya ngomong juga gitu kan. Doa Bapak kami yang di dalam surga, muliakan namamu, kuduskan namamu. Terus datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan kalau sudah sampai situ, Tuhan di surga kan tidak ada sewa-sewa, tidak ada pinjem-pinjem. Tolong dalam hidup kami tidak ada sewa-sewa, tidak ada pinjem-pinjem, punya sendiri. Gitu. Ya. Ya, kalau mau lebih berani lagi saya ajari, coba tolong dibaca dalam kitab suci. Yakub itu waktu mau minta berkat Tuhan, ingat kan dia mau ketemu Esau ketakutan itu karena pernah ditipu. Esau datang dengan 400 anak muda, takut dia. Itu karena takut. Tuhan kemudian datang kepada dia seperti seorang pria yang mengajak dia berkelahi. Orang takut tuh harus diajak berkelahi supaya berani. Betul itu berkelahi. Pangkal pahanya ditempeleng sama Tuhan sampai dia pincang seumur hidup kok. Kata firman Tuhan. Itu. Lama-lama dia tahu ini bukan manusia biasa ini. Ini utusan Tuhan. Ini Tuhan hadir ini. Begitu dia tahu sudah mulai fajar orangnya mau pergi, tidak boleh sama dia. Aku tidak lepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku.
Masa begitu ngajari doa masa maksa-maksa? Enggak, saya enggak ngajari maksa-maksa. Dan percayalah, Tuhan tuh jauh lebih kuat untuk dipaksa. Tuhan itu sudah dewasa dan enggak bisa dipaksa. Percaya enggak? Ya, saya enggak pernah ngajari orang Kristen jemaat untuk maksa-maksa Tuhan, enggak. Tuhan enggak bisa dipaksa. Dia lebih kuat dari kita. Cuma sebenarnya dengarkan, dengan Yakub berkata begitu, Tuhan tuh melihat kalau Tuhan memang merasa dipaksa dan marah, kan langsung ditinggal aja. Enggak, itu sebenarnya pernyataan Yakub mau berkata, aku tidak bisa hidup tanpa berkat-Mu. Aku tidak bisa hidup tanpa penyertaan. Itu loh, itu yang dilihat oleh Tuhan. Makanya Tuhan langsung berkata, Yakub, namamu bukan Yakub lagi. Engkau sudah bergumul melawan manusia dan Tuhan dan engkau menang. Luar biasa. Tolong kalau bergumul dengan Tuhan dan manusia menang. Sampai menang. Dan Tuhan mau kalah itu. Kok gitu ya? Iya. Saya ini kalau main badminton sama cucu saya, umur 3 tahun, umur 6 tahun, saya kalah. Betul. Kalau Anda menang apa kalah? Sama cucu yang umur 3 tahun. Kalau kamu menang, kamu yang goblok. Menang-menangan itu namanya. Bodoh. Dengan anak kecil umur 3 tahun, 4 tahun yang ngalah. Supaya dia seneng. Kita mau bikin dia bahagia. Bukan Tuhan kalah sama Yakub, ya enggaklah. Tuhan mengalah. Namamu bukan Yakub, engkau Israel. Sampai hari ini. Ya, itu Tuhan kita. Itu ya, kita ini sangat-sangat bersyukur ikut Tuhan. Jadi tolong kalau berdoa, minta sesuatu itu seperti Yakub. Aku tidak akan lepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Itu pernyataan ketergantungan yang 100% terhadap Tuhan. Dan saya lihat banyak pendeta-pendeta itu, ya toh, kalau minta itu diem-diem. Pokoknya nggak dikasih ya sudah, cari sendiri. Kurang ajar itu namanya. Aku sudah berdoa berbulan-bulan minta sepeda motor, Tuhan tidak kasih, ya sudah, aku kredit. Goblok. Saya ini sudah mendoakan orang ini di SMS saya ini sudah muncul lagi ada anak Tuhan. Wah, saya sedang kepepet Bapak, tolong saya, sepeda motor saya mau ditarik ini. Ya goblokmu sendiri ya. Terikat dengan setan kredit. Ada yang ketawa itu saya takut mengalami. Sedang mengalami itu. Entahlah. Makanya belajar seperti Yakub. Doa sampai itu. Tapi kita betul Pak. Kita kan setiap Januari kan ngadakan konferensi pelayanan ladang Tuhan untuk semua denominasi. Dan biasa kita bagi sepeda motor, laptop itu. Sebagai tanda kasih lah. Walaupun tidak bisa semua. Tapi ya sebisa-bisanya. Itu kan. Itu ada seorang ibu loh, Bu Pendeta. Itu suaminya malah imannya yang kurang. Sudah, kita enggak ada kaki ini, enggak punya sepeda motor, susah kita. Adikmu kan punya uang, pinjam dulu. Gitu. Jadi istrinya ini dipaksa-paksa suruh pinjam. Tapi istrinya bertahan, enggak lah. Kita berdoa sampai Tuhan menjawab kita. Itu datang ke KPLT, Konferensi Pelayanan Ladang Tuhan. Ada undian, dapat, nangis langsung. Nangis. Ini sudah baru on the road, tidak usah bayar pajak apa-apa dan sebagainya. Tidak usah bayar bulanan. Tuhan yang memberi. Itu. Begitulah caranya begitu. Gedung gereja, mobil pelayanan, untuk sepeda motor, laptop untuk anak-anak. Yang sekolah, zaman sekarang kan membutuhkan laptop mereka. Itu dan bisa itu ya. Jadi yang pertama sebagai pendahuluan berbuah lebat itu, tadi belum itu, semuanya akan 3. Yang pertama tadi semua kebutuhan kita sebelum lahir Tuhan sediakan. Yang kedua ini juga buat saya hebat luar biasa. Semua kejadian apapun juga yang terjadi dalam hidup kita,
Entah salah sendiri, entah salah tetangga, entah salah pendeta, entah salah pemerintah, entah salahnya setan sekalipun. Semua kejadian apapun yang terjadi dalam hidup kita, tidak ada yang terjadi di luar kepedulian hati Tuhan. Nah, itu pegang dalam hidup kita. Tidak ada kejadian apapun, salah siapapun yang terjadi dalam hidup saya, dalam hidup Anda, di luar kepedulian hati Tuhan. Hati Tuhan itu peduli. Ya, jadi apapun terjadi kembalikan pada Dia. Dan Dia ahlinya itu yang bisa membuat malapetaka menjadi berkat untuk kita. Itu ahlinya Tuhan itu. Dan percayalah, kejadian apapun juga Tuhan bisa merekayasa untuk kebaikan kita. Itu Tuhan. Ya kan dapat saya tanya Yusuf perjanjian lama kan. Benci saudara-saudaranya, mau dibunuh karena mimpinya, gara-gara dia banyak cerita atau apa. Mimpi kok gini. Saya mimpi pada kakak-kakaknya gitu kan. Mimpi saya gini loh. Kita ini sedang panen gandum semua. Gandum saya ini tegak berdiri. Semua gandum-gandum tunduk. Ya marah. Marah itu saudara-saudaranya. Setelah itu ngomong lagi, saya lihat matahari, bulan, dan 11 bintang tunduk. Jadi bapak, ibu, dan 11 saudara. Ya marah mereka. Mimpi apa itu? Tapi itu mimpi dari Tuhan. Dan kenyataannya nanti ya 13 tahun lagi kurang lebih katanya itu. Saat dia mimpi itu menjadi kenyataan. Tapi untuk menjadi kenyataan kan sebenarnya perjalanannya enggak begitu enak kan. Itu fitnah, kemudian akhirnya enggak jadi dibunuh, dijual sebagai budak. Ikut nanti dijual lagi pada Potifar, pada pejabat pemerintah di sana. Sudah gitu ya digoda lagi. Digoda sama Nyonya Potifar kan. Betul ya? Itu kan digoda. Dia enggak mau. Tetap hidup kudus dia. Fitnah, masuk penjara. Sudah masuk penjara nanti dia nolongi juru minuman sampai bisa kembali. Mimpinya ditafsirkan dan kembali menjadi juru minuman lagi, dilupakan. Tapi untung dilupakan. Kalau tidak dilupakan, langsung dia bisa keluar penjara. Tidak jadi menteri dia. Hanya pedagang biasa di Syria. Betul kan? Kalau dia sudah keluar kan bebas pergi ke tempat lain. Tidak mungkin kembali ke negerinya malah. Untung dilupakan. Sampai nanti Firaun mimpi. Baru diingat. Dan mimpinya persis bisa dia artikan, senang sekali diangkat jadi menteri. Itu Tuhan itu gitu loh, luar biasa. Duh, kalau saya jadi Tuhan sih mestinya supaya dia ini jangan sampai susah terus bertahun-tahun di penjara gitu. Ya saya bisi dulu, enggak apa-apa nanti akan gini-gini gitu mestinya supaya tenang. Tapi Tuhan tidak begitu, itu kan kalau saya jadi Tuhan, Tuhan enggak. Yang namanya setia, namanya tetap percaya, namanya tekun, enggak boleh dikasih tahu, enggak boleh. Itu loh. Ya. Tidak ada latihan lain kecuali dengan kenyataan demi kenyataan. Diizinkan Tuhan terjadi supaya melatih ketekunan kita, keteguhan kita, kesetiaan kita. Itu tidak ada cara lain. Dulu waktu Abraham disuruh mempersembahkan Ishak juga sama kan? Berhari-hari Ishak dituntun. Itu sampai Ishaknya itu tanya pada papanya, Pak, apinya ada, kayu-kayunya ada, nanti korban bakarannya mana? Ya dia jawab diplomatis sih, ya nanti Tuhan sediakan gitu. Tapi dari awal kan dikasih tahu, persembahkanlah anakmu menjadi korban bakaran, nanti disembelih, dia itulah kambingnya, kan gitu kan? Tapi Abraham luar biasa memang. Nanti setelah sudah dekat dengan tempat yang dia akan korbankan Ishak itu ngomong sama pembantu-pembantunya, dah kamu semua di sini, kami berdua akan ke sana dan nanti kami akan kembali. Kami. Jadi artinya kami berdua.
Itu imannya luar biasa. Padahal nanti sampai sana dia disembelih. Dan saya tidak bisa membayangkan waktu datang sudah dekat itu, anaknya kan sudah besar, bisa bawa kayu. Tanya kan, Pak, jadi kambingnya mana? Saya nggak bisa membayangkan. Dia pasti ngomong, ya nak, terus terang aja. Tuhan tuh menyuruh supaya yang menjadi korban bakaran itu kamu sendiri. Relakan hatimu ya nak. Itu loh, ya. Loh, sekali lagi kalau saya yang jadi Tuhan, tak bisi dulu. Tidak apa-apa, nanti begitu kamu ambil pisau, kamu sembelih, malaikat akan datang, pegang tanganmu, dan di belakang ada kambing. Itu kan tenang mestinya. Tapi tidak bisa, percayalah tidak bisa. Semua kita untuk bisa mengalami akan ketekunan, keteguhan, iman percaya yang sungguh, ya, itu seperti oleh kenyataan-kenyataan yang ada itu kita ditarik, dimekarkan, dinaikkan supaya kita ini belajar untuk mempercayai Dia lebih daripada kenyataan yang ada. Saya dulu sudah pernah itu 35 tahun yang lalu ada pendeta dari Australia itu ngajari. Pokoknya gini loh, ya. Bahwa Tuhan itu gembalaku, takkan kekurangan aku. Janjinya kan di sini, firman-Nya di sini. Takkan kekurangan. Itu firman Tuhan, janji Tuhan. Kenyataannya masih utang. Masih belum bisa bayar anak kuliah, masih belum punya rumah sendiri, gitu kan? Kenyataannya gitu. Saya diajari gini loh, kalau kenyataannya di sini, kebenarannya di sini, tolong kebenarannya jangan diutak-atik, kebenarannya jangan diubah-ubah. Oh Tuhan tuh kasih, Tuhan penolong, cuma tidak sekarang, besok di surga. Itu namanya nambah-nambahi sendiri, tidak boleh. Kebenarannya tetap, Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Titik. Ya. Padang rumput yang hijau, itu janji Tuhan. Tetap di sini. Kenyataannya yang diubah dalam nama Tuhan Yesus. Setan kredit pergi, gitu. Setan utang pergi. Gitu. Hidupku dicukupi. Mesti begitu. Ya, diperjuangkan supaya kenyataannya berubah menjadi seperti yang dijanjikan Tuhan. Ya, simpel gitu-gitu aja. Jadi tolong kalau kenyataan lebih rendah daripada kebenaran, kebenarannya jangan diubah. Kenyataannya yang diubah, diperjuangkan supaya naik menjadi seperti yang Tuhan janjikan. Amin. Itu ya. Semua kebutuhan kita Tuhan cukupi sebelum kita lahir. Tuhan sediakan. Yang kedua, semua kejadian apapun juga tidak yang terjadi di luar kepedulian hati Tuhan. Dan yang ketiga ini buat saya juga memberkati banyak dalam hidup pelayanan. Yang ketiga itu gini, semua kita, semua dimulai di kata semua kita tanpa kecuali, apapun keterbatasan, kelemahan, kekurangan kita, tidak peduli. Pokoknya jalan terus dengan Tuhan, jalan terus dengan Tuhan, jalan terus dengan Tuhan, perkara besar mesti terjadi. Ya, itu. Ya, sesekali undang Ibu Elizabeth yang buta, orang buta, tapi dipakai Tuhan buat saya luar biasa. Lebih dari umumnya pendeta-pendeta yang ada loh. Dia ini bisa membantu petani-petani, ya di satu daerah di daerah Demak katanya itu. Luar biasa. Sampai dimarahi kelompok tertentu itu. Kristenisasi ya, mau dikristenkan ya. Dia sih jawabnya juga bagus sekali sih. Kekristenan itu panggilan Pak. Ya toh, ya ngomong bagus sekali. Bahkan dibela sama orang-orang yang bantu. Kita sengsara susah kamu tidak bantu, ada orang lain datang membantu kok kamu ribut, kenapa? Malah dibela dia. Buat saya luar biasa itu. Ya. Jadi sekali lagi, yang ketiga, semua kita tanpa kecuali
Apapun keterbatasan, kekurangan, kelemahan kita. Pokoknya jalan terus dengan Tuhan. Jalan terus dengan Tuhan. Perkara-perkara besar mesti terjadi. Ya karena Tuhan itu besar. Gitu loh, ya. Berbuah lebat. Ya. Kalau tidak berbuah lebat, kata firman Tuhan nanti malam sebelum tidur tolong dibaca ayat 1 sampai ayat yang ke-9 ya. Ya, itu kalau Anda 1 sampai 8 itu baca semuanya, itu ternyata ya Tuhan bilang yang penting buahnya, buah lebat. Kalau enggak ditebang. Itu firman Tuhan ngomongnya gitu. Gitu. Anggur kan ini, pokok anggur. Pokok anggur itu, jadi ini pohon kan macam-macam. Ada yang berfungsi lebih banyak pada batangnya, pohon jati mungkin. Ya toh, ada yang lebih berfungsi pada pohon jeruk tertentu itu untuk daun-daunnya untuk buat masak, ada gitu. Tapi kalau anggur ya memang buahnya, fungsi yang lebih banyak pada buahnya. Jadi normalnya mesti harus berbuah. Sekali lagi, talenta bisa beda-beda, kapasitas beda-beda. Itu. Saya tidak pernah punya bakat musik, ambil nada aja nggak bisa. Kalau pemusik-pemusik kami di gereja tanya, Pak Adi itu senangnya mestinya musiknya apa toh ya? Gitu, apa yang kencang atau yang lemah gitu. Nah, saya bilang, kamu tak jawab nanti kamu marah, saya bilang gitu. Saya ini senang sekali kalau musiknya sudah berhenti, saya bilang gitu. Jadi saya bisa ngomong-ngomong sama teman tanpa diganggu, saya bilang gitu. Itu yang senang musik langsung diem itu. Tersinggung. Ya memang kan ada bakat, enggak ada bakatnya gitu ya. Nanti yang berbuah Tuhan senang makin dibersihkan supaya makin lebat buahnya. Itu janji Tuhan. Itu. Jadi tidak berhenti. Anda sekarang berdoa Tuhan supaya jiwa-jiwa bertambah Tuhan itu ya. Parengkuan ya, betul ya. Itu saya minta Tuhan menjadi 150. Nanti kalau sudah sampai 150 itu firman Tuhan akan berubah sendiri. Sekarang kapasitasmu kamu sudah mulai kuat, bukan 150. Aku mau tambahi 900. Bertambah itu. Jadi Tuhan itu bertambah dalam buah-buah yang kita hasilkan supaya makin lebat. Anehnya gini, ini yang pokok poin dalam pendahuluan yang penting ini. Untuk berbuah, cabang itu untuk berbuah apa yang harus dikerjakan? Ternyata enggak usah kerja apa-apa. Iya kan? Loh, dahan itu supaya dia berbuah lebat, berusaha apa? Enggak usah. Hanya pokoknya melekat aja pada batangnya yang pokok. Melekat aja pada pokok anggur, nanti berbuah sendiri. Kalau kamu usaha sendiri, ya toh mati-matian berjuang untuk berbuah, apalagi buahnya dalam 1 minggu langsung berbuah besar, itu plastik itu. Ya, bukan buah sungguhan, itu plastik pasti. Kelihatan bagus tetapi sebenarnya tidak buah sungguhan, tidak enak itu, tidak bisa dimakan. Ditanam pun tidak bisa. Dengarkan, semua buah itu mesti pelan-pelan. Makin lama makin besar, makin lama makin manis. Ya, tidak ada cara lain itu. Jadi dalam hidup kita berbuah lebat itu dalam arti yang esensial, dalam arti yang paling dalam, sebenarnya tidak usah berjuang apa-apa, tidak merekayasa sendiri, tidak usah. Ya, pokoknya tiap hari melekat kepada pokok anggur yang benar. Jaga hubungan pribadimu dengan Tuhan yang disebut dengan personal devotion. 1 jam, menurut saya 1 jam. Semua kita tanpa kecuali. Apalagi kalau kita pelayanan, adakan waktu 1 jam bersama dengan Tuhan sendiri. Ya ngomong-ngomong sama Tuhan. Kalau ada keluhan Tuhan juga mau. Tuhan mau menerima keluhan kita. Dan Tuhan tahu. Saya ini pernah khotbah 1 kali, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran hidup, tak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali lewat aku gitu. Masih ingat ya? Saudara sekalian, saya khotbah itu di satu tempat gitu, Semarang. Tuhan itu jalan
Jalan kemana? Jalan ke surga. Gitu. Betul kan? Tuhan Yesus jalan ke surga. No man come unto the Father but by me. Gitu kan. Waktu saya khotbah itu langsung berhenti saya. Berhenti seperti ada suara. Ayat itu tidak berkata Yesus jalan ke surga loh. Tuhan Yesus berkata akulah jalan. Betul sih Tuhan Yesus jalan ke surga. Dia mati di salib, bangkit untuk saudara dan saya. Betul. Cuma dia tidak hanya jalan ke surga. Dia itu jalan. Gitu loh, ya. Pengertiannya apa? Pengertiannya apapun persoalan saudara dan saya, tidak usah khawatir, cari Tuhan. Ketemu Tuhan, ketemu jalan. Sebab namanya jalan gitu loh. Buat saya itu satu penyataan, satu pewahyuan, satu rema tertentu. Jadi dulu saya kalau konseling orang sudah kredit cardnya membengkak $200.000, gak berani saya doakan. Mau diapakan ini? Ya sudah rumah satu hilang dia. Itu kan. Tapi sekarang apapun persoalanmu, saya gak peduli. Apapun persoalanmu, cari Tuhan dengan segenap hati, sebab ketemu Tuhan, ketemu jalan. Sebab namanya dia jalan. Iya, tapi anggota saya itu orang-orang lemah ekonomi, gimana mau punya gedung gereja itu kalau di desa sih mungkin lebih murah. Ini di kota bagaimana? Tidak mungkin lah. Dengarkan ya, saya ini ketemu loh, satu pendeta di Semarang, anggotanya miskin. Kasihan juga sih, untung dia itu punya itu loh, perusahaan sendiri kecil gitu, perusahaan rumah tangga, pabrik sabun. Ya, jadi dia bisa menghidupi diri sendiri. Ya mungkin milih-milih Pak Fabianus gitu. Pokoknya aku enggak mau terima apa-apa dari gereja, mandiri gitu. Sampai saya bilang pada Pak Fabianus, ya itu yang tidak bagus, saya bilang gitu. Sumur itu kalau airnya enggak diambil, dia nanti tidak bisa masuk air yang lebih jernih, lebih kuat gitu. Jadi ada yang gitu, boleh kok Pak. Yang saya sih tidak begitu. Tiap bulan saya dapat uang dari gereja. Itu, saya tidak punya perusahaan apa-apa. Gitu. Itu luar biasa loh. Di situ dia kan kontrak itu ada 3 toko kecil, toko-toko kecil tutup terus itu. Tiap kali lewat didoakan. Wah ini kalau jadi gereja bagus nih dalam nama Tuhan Yesus. Terus itu lama-lama hatinya mantap dicari yang punya mana. Ternyata bukan di Semarang yang punya di Bandung misalnya. Datangi. Gitu. Itu harganya satu kurang lebih zaman itu 70 juta. Jadi O3 berapa? 210. Itu omnya didatangi, om itu 3 ruko itu tutup terus om, boleh kami beli. Untuk apa? Untuk gereja. Gitu. Sampai dia lupa kalau punya itu karena mungkin propertinya banyak di Jogja, ada Semarang, ada Bandung, ada gitu. Kamu untuk gereja, begitu. Uangmu berapa? 35. Dia punya tabungan gerejanya itu 35 juta. Harganya berapa tadi? 210. Itu omnya biasa bilang, ya sudah 35. Bisa gitu, gampang sekali. Itu orang kalau ada iman tidak berani tanya lah. Dia sudah tahu 71 kok. Dia mau tanya untuk apa, orang tidak punya iman. Tapi dia percaya Tuhan. Ditanyai sungguhan, ternyata 35 dikasihkan. Saya ditelepon, Pak Adi ikut ke notaris ya. Gitu. 35, betul-betul. Yang datang malah bukan dia tapi bawahannya yang dikasih surat kuasa di notaris itu. Gitu. Sudah begitu ya pembayaran di notaris itu pegawainya yang tanda tangan atas nama bosnya itu. Bos berkata yang 35 enggak usah. Dia hanya bayar 6 juta untuk ongkos pajak sama Andi notaris. Luar biasa. Teman-teman, kalau dengar kesaksian seperti ini, hatimu tuh harus langsung berkata, Tuhan, kalau lain ditolong, aku juga. Itu mesti begitu caranya. Itu loh. Kalau Anda pergi ke restoran bagus gitu-gitu, mesti berdoa, Tuhan yang seperti ini boleh punya satu enggak?
Mesti belajar. Belajar meminta. Merampok jangan. Ya, itu buat saya luar biasa ya. Langsung saya sumbang AC itu Pak, biasanya. Dah kita penuhi supaya AC-nya nyala dan bisa sejuk enak. Luar biasa. Tuhan itu luar biasa. Ya, jadi seperti itu berbuah lebat, nama Tuhan akan dipermuliakan. Tidak usah berjuang apa-apa, tinggal melekat kepada pokok anggur. Ini sampai jam berapa kita? Tidak ada jam ya. Ini sedikit, saya ini polosinya sedikit beda sama Pak Fabianus. Ini sudah didesain dengan sinar-sinarnya supaya nanti rekamannya bagus. Saya bagus tidak apa-apa. Saya pokoknya bisa melihat Anda kalian reaksinya bagaimana dengan ceramah yang saya beri itu buat saya lebih mantap. Sekarang ini Anda bisa lihat saya dengan jelas, saya nggak bisa lihat Anda. Nggak tahu saya caranya gimana. Tapi itu sedikit policy yang sedikit beda dengan saya. Saya kan tadi minta supaya sana aja diterangi yang terang gitu. Yang sini nggak usah. Ya sudah. Dia tuan rumah, sayanya tamu. Jadi tetap menang dia kan. Ya, ini cepat-cepat 10 ini poinnya. Ya, saya sebisa-bisanya secepat mungkin. Sebab saya mau lihat jam enggak kelihatan. Oh, jamnya di sini. Oke, terima kasih Pak. Oke, yang pertama gini loh. Percayai bahwa kebaikan Tuhan, kepedulian Tuhan, perhatian Tuhan untuk kita itu jauh lebih banyak daripada yang kita sangkakan. Itu aja percaya itu. Ya. Sampai saya ini ngomongnya gini kok. Kalau ada pendeta sangat diberkati, penuh maksimal, wah kaya ya, rohaninya ya, anak-anaknya jadi dokter, wah, pokoknya berkat yang penuh rohani jasmani lah. Itu aja belum penuh. Di surga masih ada kejutan untuk dia. Masih nanti di surga itu baru penuh betul. Tapi selama di bumi ini berkat Tuhan, sekalipun Anda minta maksimal dan sudah terjadi yang maksimal, masih kurang. Percaya masih the best yet to come. Masih di depan. Itu ya, jadi percayalah. Kasih, perhatian, itu kalau nyanyinya orang karismatik yang di Bandung, Semarang Tuhan. Ya, kita ini ada dalam pikiran Tuhan tiap hari. Ada di dalam hatinya tiap hari. Tuhan tuh tiap hari cari jalan bagaimana bisa memberkati Tulung Agung. Bagaimana bisa memberkati teman yang di pelayanan di desa sana, di desa sini. Itu hati Tuhan. Tolong Tuhan jangan dicurigai. Itu aja. Ya, dasar utama ialah kalau ingin berbuah lebat, ingin berkat yang maksimal, ingin berbuat secara maksimal dalam hidup kita, percayai bahwa perhatian kasih sayang Tuhan kepada kita itu jauh lebih daripada yang kita sangkakan. Gitu. Mau ditambahi? Dengan senang hati saya tambahi, asal Anda tidak salah sangka aja. Saya kadang-kadang sampai ngomongnya, saya jelaskan, tidak usah Tuhan. Saya aja sebagai teman Anda, kalau bisa ini semua yang butuh sepeda motor, yang butuh mobil, mau saya kasih satu-satu kok. Loh, saya umur 75 ini mau apa? Tahun ini saya 75, kebutuhan saya itu hanya 2 meter kali 3 meter kan. Iya kan? Saya butuh apa? Itu saya ingin saudara yang masih muda-muda ini mengalami berkat Tuhan yang maksimal. Dan Tuhan tuh herannya gini loh. Anak saya itu sekarang saya enggak pernah tanya gajinya. Tapi lipat kali ganda saya. Rumahnya juga lebih mahal dari rumah saya. Iri hati? Enggak, bangga. Saya bangga. Karena anak saya. Itu. Kalau anak tetangga mungkin enggak begitu. Tapi anak saya kok. Loh, saudara ini anaknya Tuhan. Jadi kalau kamu bahagia, kamu dapat berkat, kamu punya gedung gereja sendiri, punya mobil untuk pelayanan sendiri, bahkan bisa minjemi tetangga, minjemi pendeta lain, itu Tuhan bangga.
Sebab Anda ini keberhasilanmu itu keberhasilan Tuhan. Itu loh ya. Jadi jangan Tuhan tuh dikiranya pelit, kalau kita tidak doa puasa 25 hari Tuhan tidak akan kasih gitu-gitu. Gimana sih? Teologi kita kan sola gratia, anugerah dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Itu aja kok. Ya jadi berbuah lebat itu tidak usah melekat tiap hari. Baru nanti kalau Tuhan bilang ini lakukan, Tuhan bilang itu lakukan. Dah. Itu. Ya, jadi percayai Tuhan menyayangi kita, memperhatikan kita, mengasihi kita lebih daripada yang kita sangkakan. Tiap hari kita ada di hatinya. Tiap hari Tuhan cari jalan bagaimana memberkati. Cuma Tuhan memang betul, Tuhan itu menghargai kedaulatan. Jadi kalau Anda tidak merindukan, Anda tidak minta, ya Tuhan diam. Ya kadang-kadang sampai Tuhan itu, ya sudahlah enggak usah minta, kasih. Itu di Bethesda sekali itu. Orang yang lumpuh 38 tahun itu, enggak minta apa-apa. Maukah engkau sembuh? Ditawari. Tawari gitu aja enggak ngerti kok. Enggak ada orang bawa aku ke kolam. Kalau aku merambat ke sana orang lain sudah masuk. Jadi menceritakan keluhannya. Itu langsung, tapi tidak minta apa-apa, disembuhkan Tuhan. Sampai nanti ditanya orang, sebab dia angkat tempat tidurnya kan. Itu ditanya, ya dia bilang, ya nggak tahu siapa yang nyembuhkan. Nggak kenal Tuhan Yesus. Itu. Dengarkan sedikit ya, uraian teologis ini. Dulu dosen saya yang liberal, ngomongnya nggak enak. Ngomongnya gini, ini ada orang tidak percaya, Tuhan sembuhkan. Sekarang penginjil-penginjil kalau ngabarkan Injil suruh orang untuk percaya. Ini tidak percaya Tuhan sembuhkan. Jadi penginjil-penginjil itu keliru kalau mendorong orang-orang untuk percaya. Ngomongnya gitu. Ya saya sekarang sudah pasti nggak setuju lah. Mestinya kesimpulannya gini tuh kan. Yang tidak minta aja oleh kemurahan Tuhan dapat, apalagi yang minta akan dapat lebih banyak. Mestinya gitu kan. Ya, jangan ikut yang seperti itu, negatif itu namanya. Iya. Dulu aja pada waktu kita masih berdosa musuhnya Tuhan, Tuhan datang menebus kita, mati untuk kita. Apalagi sekarang sudah jadi anaknya, lebih lagi Tuhan akan mengasihi. Mesti begitulah. Jadi tolong betul-betul kita ubah sikap hati kita. Ya sebab itu dasar dari percaya itulah nanti akan berkembang. Punya gedung gereja sendiri, punya ya kalau ada yang senang sekolahan, punya panti asuhan, apa aja yang Tuhan mau dalam kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara sekalian, prinsip untuk berkat selalu sama. Matius 6:33 itu, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dah, sekaliannya ditambahkan. Dan dengarkan, saya baca itu, nanti Anda sedikit sendiri boleh ya. Baca ayat-ayat sebelumnya, itu soal materi, soal sandang pangan. Jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir makan, minum, pakaian. Itu kemudian disambung dengan Matius 6:33 itu. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan. Jadi semua ditambahkan itu maksudnya soal sandang pangan. Itu jadi bukan soal rohani. Itu sudah. Jadi saya memang percaya bahwa Tuhan itu maunya saudara dan saya itu tercukupi dengan penuh lah. Bagaimana mungkin saudara dan saya bisa jadi berkat besar kalau kita tidak menerima berkat besar? Bagaimana mungkin kita bisa mendapat berkat besar kalau kita tidak minta yang besar? Gitu kan. Ya, jadi Matius 6:33 kecukupan. Ada orang punya hotel kecil di Makassar. Didoakan sama penginjil katanya. Dan penginjil kasih hikmat, itu pengusaha hotel itu diajak pergi ke Kalimantan selama 2 minggu untuk pelayanan. Pegawai-pegawainya bilang, ditunggu aja sepi, apalagi kamu tinggal nanti itu hotelmu jadi kayak apa gitu. Tapi dia dikasih challenge, tantangan.
Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan. Akhirnya nekat ikut penginjil pelayanan 2 minggu di Kalimantan. Tapi selama 2 minggu di pelayanan, Tuhan bekerja betul. Itu penuh hotelnya. Ya, jadi Tuhan bisa mengerjakan di luar, dia tidak usah hadir dan menunggui. Itu, ya. Oke. Jadi istirahat jam berapa? Baiknya. Ketua panitia. Kenapa? Jam 10.10. Oke, 7 menit lagi. Oke. Tahan 7 menit lagi. Snack yang kedua berbeda dengan snack pertama kan? Berbeda loh. Luar biasa panitia kita ini. Yang ketiga ya. Jadi yang pertama tadi percayai Tuhan itu mengasihi lebih daripada yang kita sangkakan. Yang kedua, cara mendapatkan semuanya itu ialah dengan mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, saya sih terus terang memang termasuk percaya akan teologi kelimpahan. Karena mungkin latar belakangnya juga. Miskin, dari kampung, suruh percaya penderitaan terus itu gimana? Jadi saya percaya. Bahkan kesimpulan saya sampai gini, Anda yang tidak mau mengikuti teologi kelimpahan, saya takut sampai surga pun tidak kerasan kamu nanti. Sebab di sana kelimpahan loh, itu. Cuma ya tergantung kalau kita mau berdebat boleh, cuma tergantung definisi kita kan. Teologi kelimpahan itu ialah pendeta harus cari kekayaan, pokoknya bagaimana melayani supaya kaya. Nah, kalau gitu ya saya tidak ikut juga sih. Tetapi kalau bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita, memperhatikan rohani, jasmani, materi, ya. Buat saya ya. Itu. Saya aja punya sedikit nasar dalam hati saya sih, walaupun belum bisa melaksanakan 100%. Saya ini dalam di sinode kan kita ini Pak Edi, sekretaris sinode, kita kan punya setengahnya nasar ya. Pokoknya jangan sampai ada anak pendeta kami tidak bisa jadi sarjana gara-gara tidak punya uang. Tidak, kita tolak itu. Kita bantuin sebisa-bisanya supaya semua bisa jadi sarjana. Itu anu kita kan. Masa nanti yang jadi sarjana hanya anak-anaknya Pak Edi, Pak Adi, Pak Fabianus, ya tidak boleh toh ya. Anak pendeta-pendeta desa juga mereka punya hak untuk anak-anaknya jadi sarjana. Tidak ada yang amin. Amin lah. Nah, kiranya gitu. Makanya kita ini senang sekali gereja kita ini ada di kota, ada di desa, saling membantu. Buat saya gereja-gereja kita yang besar, yang uangnya banyak itu termasuk yang setia loh di dalam memberi ya 10% dari income gerejanya. Ya. Ini bagi yang dari JKI saya kasih laporan enggak apa-apa. Bulan ini mungkin ada sekitar 2M yang masuk. Buat saya luar biasa, orang enggak eman-eman uang. Betul itu, ya, supaya bisa mencukupi untuk kebutuhan-kebutuhan yang ada. Gitu. Poin yang ketiga, ini harus terakhir ini, tinggal 4 menit. Belajar meminta dengan bijaksana. Sebab kitab suci ada yang minta-minta itu tidak bijaksana. Maminya Yakobus sama Yohanes kan tidak bagus permintaan. Tuhan, nanti ya kalau Tuhan sudah dalam kerajaanmu, anakku satu di sebelah kananmu, anak satu di sebelah kiri. Minta gitu itu tidak terlalu bijaksana. Ya Tuhan sampai bilang, itu hanya disediakan bagi yang memang sudah disediakan. Gitu. Jadi tidak bagus. Saya enggak tahu dosanya Yudas Iskariot itu sebenarnya apa. Mungkin mix. Kalau hanya uang mungkin enggak. Sebab begitu nanti Tuhan Yesus, dia tahu Tuhan Yesus mau dijatuhi hukuman salib, uangnya dikembalikan kan. Gitu. Ya mungkin uang tambahan sekaligus nasionalisme yang terlalu kuat. Chauvinisme namanya. Right or wrong is my country. Ini guru kok bodoh sekali, mau dijadikan raja kok enggak mau. Gitu. Jadi mungkin dia kecewa itu. Tuhan Yesus salahnya apa? Sampai dikhianati, dijual begitu.
Ya uang salah satu, cuma mungkin dia ada permintaan-permintaan tertentu yang dia merasa kecewa Tuhan kok tidak bertindak seperti yang dia bayangkan gitu. Mestinya mau dijadikan raja, jadi raja. Kita berontak terhadap tentara Romawi gitu kan, mungkin gitu. Sehingga dia kecewa. Ya. Sudah begitu nanti kalau jatuh dosa, tidak bisa mengampuni diri sendiri. Gantung. Kalau jatuh dosa, dirimu sendiri dalam nama Tuhan Yesus diampuni. Ya, jangan depresi, jangan terus mengikat dalam hidupmu. Tuhan aja ngampuni kok. Tolong diri sendiri diampuni. Istri diampuni. Suami juga diampuni kalau salah. Tidak ada yang amin. Seperti tidak pernah salah gitu. Ya mesti diampuni lah. Ya. Orang kalau tidak bisa mengampuni menurut saya tidak usah menikah. Anda akan dapat orang berdosa kok. Nah ini yang bagus itu perjanjian lama itu Salomo. Makanya Salomo kata shalom itu damai sejahtera penuh. Itu emas seperti perak banyaknya. Peraknya itu seperti tembaga banyaknya. Zamannya dia itu berpelimpahan. Karena dia minta, betul. Dia itu hanya minta gini. Kamu minta apa? Dia hanya minta Tuhan beri aku hikmat dan pengertian supaya bisa melayani masyarakat. Umat yang kau percayakan. Itu kalau pendeta bisa doanya begitu. Langsung berlimpah itu. Tuhan saya tidak minta apa-apa dah. Saya minta supaya Tuhan kasih hikmat, makrifat supaya aku bisa melayani sesuai dengan kehendak-Mu. Itu penuh itu. Ya. Jadi yang lain-lain itu menyusul. Nanti sampai Tuhan bilang, karena kamu minta itu, aku tambahi apa yang kamu tidak minta. Kamu tidak minta kekayaan, kamu tidak minta umur panjang, kamu tidak minta musuh-musuhmu takluk kepada kamu. Tapi itu semua aku berikan. Dan ngomongnya Tuhan tuh, waduh buat saya itu luar biasa. Bahkan aku memberi seperti belum pernah dialami oleh raja-raja yang lain. Itu Tuhan. Itu namanya kekasih gitu. Ya, pribadi masing-masing kita ini kekasihnya Tuhan. Tuhan punya yang terbaik untuk saudara dan saya. Itu ya, jadi kalau meminta, ya dalam meminta pun mintalah akan arahannya. Mintalah petunjuknya supaya permintaan Anda itu sesuai dengan hatinya Tuhan. Itu, ya itu raja daripada Salomo. Lewat 1 menit mohon diampuni dosanya. Mari kita berdiri sama-sama. Ya, Pak Fabianus doakan untuk kita dong. Ya, doa istirahat dan tepat waktu kembali ke sini. Berapa menit kita istirahat? 30 menit, jam 10.30 kembali ke sini. Kita baru 3 poin ini, masih 7. Oke, mari Pak, doa Pak. Mari berdoa. Kami bersyukur sesi awal ini kami sudah menyelesaikan. Berkati hamba-Mu Pak Adi yang menyampaikan firman dan berikan kekuatan untuk masuk sesi yang kedua dengan lebih dahsyat lagi. Dan kami akan istirahat sebentar, makan snack dan minum, kopi, teh, semuanya Bapak kuduskan, sucikan untuk kemuliaan-Mu. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua bersama katakan amin. Cek. Bapak Ibu bisa mengambil dan menikmati cafe break, snack, ada teh, ada kafe juga di luar. Bapak Ibu bisa silahkan menuju ke lokasi yang sudah disediakan. Nanti kita akan kembali lagi ke tempat ini jam 10.40 ya. Jam 10.40 Bapak Ibu lihat jam dan perhatikan bisa segera kembali ke tempat duduk masing-masing dan kita akan diberkati oleh berkat yang spesial dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.